Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ilal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Yayasan Sarba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah dan yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mencintainya maka kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan mendapatkan kecintaan Allah, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, sekaligus selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan
kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin. Wa hadakumullah. Amin. Wah, sarung tuh entah kan supaya tertuduh sareri lah, sareri. Insya Allah. Data ayah jelma nundutan seri ayah. Namun seri berarti tertuduh gitu. Wa hafizakumullah. Amin. Baiklah, pada kesempatan majlis zikir khotaman kita malam ini, yaitu malam Rabu memasuki malam tanggal 17 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, garis miring tanggal 9 di bulan September 2025, di mana majlis zikir khotaman kita malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-278. Insya Allah pada malam yang penuh barokah ini, walaupun dalam suasana agak sedikit ngantuk, kalau kata orang Jerman lalungse, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap istiqomah duduk di majlis zikir khotaman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan materi tentang pengertian barokah, karena kadang-kadang ada sebahagian kecil di antara kita mengartikan barokah itu salah kaprah, salah pemahaman, alias GP. Tahu GP? Tahu nggak GP? Gagal paham. Nah, jangan sampai orang-orang toriko, orang-orang yang ahli zikir mengartikan barokah gagal paham. Maka oleh karenanya Al-Fakir merasa perlu, merasa berkepentingan, merasa berkewajiban untuk menyampaikan pengertian barokah yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita salah mengartikan mengenai pengertian barokah. Contoh, misal umpama ada seseorang kaya raya, hidupnya bergelimang dengan harta. Istilah orang Sunda, hartanya brok di juru, brok di panto, ngalayak di tengah imah. Uang banyak berlipat-lipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak, mahal harganya, serba mengkilap. Kadang-kadang istrinya pun 4 ditambah dengan istri simpanan. Luar biasa. Lalu orang tersebut, padahal orang tersebut jauh dari Allah, jauh dari ibadah, meninggalkan kewajiban sholat, meninggalkan kewajiban zakat. Lalu ia mengatakan, alhamdulillah hidup saya berkah. Alhamdulillah saya hidup barokah. Padahal nggak pernah sholat. Barokah.
Tuh lihat buktinya, harta saya di mana-mana, sawah saya di mana-mana, perusahaan saya di mana-mana, uang saya di tiap bank ada. Alhamdulillah saya hidup barokah. Padahal orang tersebut jauh dari Allah, meninggalkan sholat, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau baca Quran. Nah ini pengertian barokah yang salah. Itu bukan barokah. Berarti barokah itu patokannya bukan harta, bukan materi semata. Kalau sekiranya dengan banyaknya harta menyebabkan kita jauh dari Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah, maka berarti harta tersebut harta yang tidak barokah. Karena hartanya menjauhkan dirinya dari Allah. Harta yang seperti inilah harta yang membahayakan dirinya. Harta yang kelak di alam akhirat nanti akan menyeret dirinya ke jurang api neraka. Nah itu bukan barokah, itu boleh jadi istijrad, sumpunan dari Allah. Di balik harta kekayaannya yang berlimpah ruah itu ada ajab Allah yang menunggu dirinya di akhirat nanti. Jadi barokah itu patokannya bukan harta semata. Maka oleh karenanya mari kita sama-sama mengkaji pengertian barokah yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan ridha Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Barokah itu adalah fadlullahilladzi yajlibul khairal istidamata wa tahsinul judati jahiran wa batinan wajdiyadu ta'atillah wa tasji'u ta'atillah. Nah ini pengertian barokah yang sesuai dengan ridho Allah dan Rasul. Baik para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, amin. Wa hadakumullah, amin. Wa hafizakumullah, amin. Artinya, keterangan tersebut artinya adalah barokah itu adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, baik berupa harta, berupa kesehatan badan, berupa istri, berupa anak-anak, berupa usaha dan sebagainya. Karunia Allah yang mendatangkan kebaikan. Berarti jikalau sekiranya pemberian dari Allah tidak mendatangkan kebaikan terhadap diri kita, malah justru mendatangkan keburukan, mendatangkan perbuatan maksiat, mendatangkan perbuatan dosa, itu namanya bukan barokah. Itu namanya istijrad. Contoh seperti Qarun, hartanya banyak, itu bukan barokah hidupnya. Karena di balik hartanya ajab Allah yang pedih menantinya di akhirat nanti. Karunia Allah yang mendatangkan kebaikan, yang berkelanjutan, yakni yang bersifat langgeng, berkelanjutan. Jadi tidak bersifat sementara. Banyak orang yang kaya tapi sifatnya sementara, ujung-ujungnya bangkrut. Contoh yang sekarang sedang aktual tuh di YouTube. Seorang anggota DPR, siapa tuh? Bangkrut, kaya luar biasa, jamnya aja 11 miliar. Masya Allah, itu 11 miliar kalau kita gunakan untuk bangun pesantren bisa 5 lantai itu. Tapi bagi dia hanya untuk 1 buah jam saja, belum rumahnya dan sebagainya. Masya Allah. Tapi ujung-ujungnya bangkrut, ujung-ujungnya bermasalah dengan hukum. Itu bukan barokah, itu istijraj.
Kemudian dan peningkatan kualitas secara lahir maupun batin. Jadi lahir maupun batinnya ada peningkatan. Dan semakin bertambahnya ketaatan ibadah kepada Allah serta mendorong ketaatan ibadah kepada Allah. Sekiranya harta yang Allah karuniakan kepada kita tidak mendorong kita untuk semangat beribadah kepada Allah, malah justru harta yang Allah karuniakan kepada kita menghalangi kita beribadah kepada Allah, membuat diri kita semakin jauh dari Allah, berarti harta itu harta yang tidak barokah. Kita ambil contoh di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat bernama Sa'labah al-Hatim. Sa'labah al-Hatim. Sa'labah al-Hatim ini hidup dalam kemelaratan, hidup dalam penderitaan, hidup serba kekurangan. Sampai-sampai dikisahkan saking melaratnya Sa'labah al-Hatim, itu sarung untuk sholat aja harus bergantian dengan istrinya. Sehingga Sa'labah jarang ikut wiridan bersama Rasulullah. Karena kalau ikut wiridan sama Rasulullah biasanya selesai wiridannya lama. Sementara istrinya di rumah menunggu sarung untuk sholat. Maka Sa'labah selalu apabila selesai sholat langsung pulang. Karena sarung yang dipakainya akan dipakai sholat oleh istrinya. Saking melarat-melaratnya, sarung untuk sholatnya harus gantian dengan istrinya. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun silih bergantian. Akhirnya sebagai manusia biasa, Sa'labah hidup dalam penderitaan seperti itu, dalam kemelaratan seperti itu, enggak kuat. Akhirnya memaksakan diri untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud dan tujuan minta doa dari Rasulullah agar hidupnya bertambah baik dari segi materi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita singkatnya mendoakan beliau dan memberi modal seekor kambing betina. Pulanglah Sa'labah. Cerita singkatnya, akhirnya Sa'labah menjadi orang kaya. Didoakan sama Nabi dan dikasih modal berupa seekor kambing betina. Semakin hari kambingnya semakin bertambah banyak. Terus bertambah banyak. Akhirnya sibuk ngurus kambing sampai tidak mengerjakan sholat. Karena sibuk ngurus kambing. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Sa'labah sibuk ngurus kambing, kambingnya banyak, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar untuk mengambil zakat dari kambingnya. Dan saat itu Sa'labah tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat kambingnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wailata ya Sa'labah, wailah ya Sa'labah, wailata ya Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah." Na'udzubillah min dzalik. Berarti ternyata Sa'labah ketika hidup melarat, dia hidupnya berkah. Justru ketika hidupnya kaya, tidak berkah. Karena kekayaannya menjauhkan dirinya dari beribadah kepada Allah. Ngopi. Si Tarun tuh ngopi. Nah, iya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Beliau juga memberikan pengertian barokah dengan singkat.
singkat namun padat. Kata beliau, barokah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya bertambahnya kebaikan. Semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah rajin ibadahnya, semakin bertambah soleh akhlaknya, semakin bertambah bagus perilakunya. Itu barokah. Baik kebaikan itu berupa materi dan ataupun kebaikan itu berupa spiritual. Adapun kebaikan yang berupa materi seperti harta dan kesehatan yang digunakan di jalan Allah, hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Dengan hartanya ia berbagi kepada fakir miskin, jompo-jompo, orang-orang terlantar, yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan, dia bantu dengan hartanya. Itu harta yang barokah, karena dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu hartanya akan mendatangkan kebaikan buat dirinya di dunia dan di akhirat. Demikian pula kesehatannya digunakan di jalan Allah. Kesehatan ini kan karunia dari Allah. Allah memberikan kita kesehatan, lalu kesehatan yang Allah karunia kepada kita gunakan di jalan Allah. Kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk berzikir. Itulah kesehatan yang barokah. Atau berupa spiritual seperti semakin bertambahnya ketenangan hati. Walaupun hidupnya dalam kemiskinan, namun hatinya selalu tenang. Hatinya tenang, batinnya tentram, jiwanya damai. Enggak pernah mengeluh, enggak pernah merasa kurang. Selalu bersyukur kepada Allah. Itu pun tanda hidupnya barokah. Dan semakin bertambahnya kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barokah berupa spiritual. Jadi pengertian barokah menurut Imam Ghazali singkatnya adalah ziyadatul khair min khairatin madiyatinil lajistihdama fisabilillahi wa min barakatin batinatin. Artinya barokah itu kata Imam Ghazali adalah bertambahnya kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan yang bersifat material yang digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah, seperti harta dan kesehatan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, maupun kebaikan-kebaikan yang berupa spiritual seperti ketenangan hati, keimanan dan ketakwaan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, amin, wa hadakumullah, amin, wa hafizakumullah, amin. Barokah itu ada bermacam-macam. Pertama, barokatul abdan, barokah badan, berarti badannya digunakan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah. Ketika kita mampu menggunakan badan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang sesuai dengan ridho Allah, maka itu artinya kita oleh Allah dikaruniai badan yang barokah. Yang kedua, barokatul mal, barokah harta. Orang yang hartanya barokah, pasti orang tersebut akan selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama, untuk syiar ajaran Islam, untuk menolong orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Itulah harta yang barokah. Kemudian barokatul ilmi, barokah ilmu. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain.
ilmu yang disedekahkan kepada orang lain. Itu barokah ilmunya. Ketika seseorang ilmunya banyak tapi tidak diajarkan, itu ilmunya enggak berkah. Biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang barokah kepada hambanya manakala hambanya ketika dia mencari ilmu, dia sangat menghormati gurunya. Sehingga ada dikatakan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, man aja ustazahu haramallahu alaihi barakatal ilmi. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka Allah benar-benar akan mengharamkan kepadanya keberkahan ilmu. Ilmu yang tidak barokah itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Dan ilmu yang barokah itu bisa membawa kita ke surga. Kemudian ada juga barokah usrah, barokah keluarga. Keluarganya barokah, istrinya, anak-anaknya rajin beribadah, istrinya, anak-anaknya rajin mengerjakan amal soleh, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, itu keluarga yang barokah. Kemudian barokatul a'mal, barokah usaha atau barokah pekerjaan atau barokah perbuatan. Ketika seseorang usahanya, pekerjaannya, perbuatannya menghalangi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah, berarti apa yang ia usahakan itu tidak berkah. Berapa banyak orang meninggalkan sholat karena usahanya, sibuk ngurusin usahanya. Berapa banyak orang meninggalkan kewajiban sholat karena sibuk mengurusi usahanya, sehingga sampai lupa kewajiban sholat, berarti usahanya tidak berkah. Baik para jamaah, yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah sebuah nasihat. Man istaqoma 'alal khair fahuwa mubarak. Barang siapa yang istiqomah atau yang teguh di atas kebaikan, artinya ia selalu istiqomah mengerjakan kebaikan. Sekecil apapun kebaikannya yang dilakukannya, dia istiqomahkan. Barang siapa istiqomah yang mengerjakan kebaikan, bahwa mubarak, maka ia akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang hidupnya akan dibarokahkan oleh Allah, dia istiqomah dalam mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dalam mengerjakan berbagai macam amal soleh, dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini oleh Allah hidupnya akan dibarokahkan, hatinya akan ditenangkan, batinnya akan ditentramkan, jiwanya akan didamaikan, bahkan ia akan merasa kaya hati. Itulah barokah. Sebenarnya masih banyak sih macam-macam barokah, namun oleh karena sudah larut malam, karena memang kita mulainya aja udah malam. Untungnya tadi Maim pandai langsung diseret kardusnya. Kalau nggak umpama diambil satu-satu, saya tunggu dulu beres, kena diliput. Masa di depan saya ada orang nonggeng. Maim cerdas, langsung ditarik kardusnya. Itu nggak diambil satu-satu, kelamaan itu. Itu kan menyita waktu sebenarnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu istiqomah dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Allah akan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya, sebelum kita tutup dengan doa dari Al-Fakir, sebagaimana biasa kita mengistiqomahkan untuk membaca zikir jalalah secara berjamaah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji atbatan ya jirata alami ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pangpana bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang barokah, kesehatan badan yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, harta yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak yang barokah, keturunan yang barokah, pekerjaan yang barokah, usaha yang barokah.
Allahumma barik lana fi kulli ma'ataitana. Ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.